أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها من نعمة. Kita masuk ke pembahasan kita ya, suratul Kahf. Jadi kita masuk ke dalam suratul Kahf sampai kepada ayat yang kelima ya. Ayat yang kelima sudah dikatakan di situ, fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa wa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Sampai ayat yang kelima. Kemarin yang kelima sudah. Jadi di 5 ayat pertama ini atau hampir 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi ini, setelah Allah Ta'ala menyadarkan kepada kita tentang nikmat terbesar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada umat manusia adalah turunnya wahyu kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, liyundhira ba'san syadidan, dan juga turunnya ayat tersebut dengan 2 tujuan: untuk memperingatkan manusia akan adanya nerakanya Allah dan memberikan kabar gembira akan adanya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuannya. Tujuannya Rasulullah diutus sama Allah Ta'ala, tujuannya Rasulullah SAW didatangkan kepada kita, menceritakan segala sesuatu, membahas tentang segala sesuatu, mengajarkan tentang segala sesuatu, menyadarkan kita tentang 2 perkara. Apa itu? Adanya surga untuk balasan bagi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga adanya surga tempat kembalinya orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyundhira ba'san syadidan wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Dan 2 tempat tersebut adalah tempat abadi. Allah Ta'ala akan membalas, dan tidak ada satu makhluk pun, istilahnya tidak ada satu jiwa pun yang mampu membalas sesuatu dengan pembalasan yang sebegitu pedih seperti balasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tidak ada yang mampu memberikan kenikmatan kepada siapapun lebih indah dibandingkan kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makithina fihi abada wa yundhiral ladzina yaquluna wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Juga Allah Ta'ala memperingatkan bagi orang-orang yang menduakan Allah, menyekutukan Allah, tempatnya mesti ke dalam nerakanya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim. Dan puncaknya Nabi Muhammad itu ketika beliau itu mendakwahkan 2 perkara tersebut, ngajak orang-orang untuk masuk ke dalam surga dan menghindarkan orang-orang dari masuk ke dalam nerakanya Allah, ini sampai ke tingkat fala'allaka bakhi'un nafsak, sampai ke tingkat seakan-akan Nabi Muhammad itu mampu untuk menghancurkan dirinya sendiri demi membawa orang-orang ke dalam surga. Nabi Muhammad rela pelipisnya pecah. Nabi Muhammad rela gigi serinya tanggal. Nabi Muhammad rela seluruh jiwanya tercabik-cabik sekalipun, sing penting umat Islam semuanya masuk ke dalam surga. Ini sifat yang Allah Ta'ala tanamkan ke dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu ketika melihat manusia, ketika melihat orang yang ada di sekitarnya, ketika melihat siapapun, entah itu perempuan, entah itu laki-laki, entah itu orang tua, entah itu anak muda, entah itu remaja dan lain sebagainya, penglihatannya Nabi tidak kayak penglihatannya kita. Yang dipikirkan sama Nabi tidak seperti yang ada di dalam pikirannya kita. Kalau kita ketika melihat orang-orang, misalkan kita di jalan ketemu sama orang-orang yang mabuk-mabukan, yang ada di dalam jiwa kita apa? Tak ngalehailah teko kene, tak pergi sajalah dari sini, tak menghindar sajalah dari orang-orang yang semacam ini. Saya akan menyelamatkan diri, biarkan mereka berada di dalam keadaannya. Tapi Rasulullah SAW pandangannya tidak seperti itu. Rasulullah ketika memandang siapapun juga, beliau yang pandangannya adalah piye carane agar orang-orang ini bersama saya nanti masuk ke dalam surganya Allah. Bahkan
Kesempatan itu terus beliau harap-harapkan sampai akhir hayatnya dari orang tersebut. Makanya Rasulullah SAW ketika pamannya diambang ajalnya, sudah sakaratul maut, Nabi Muhammad hampir tidak pernah lepas dari sampingnya Abu Thalib, tidak pernah lepas dari sampingnya pamannya Nabi. Apa yang beliau katakan? Qul la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Wacanan la ilaha illallah. Bilang la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Itu terus yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, biar apa? Biar jiwa yang akan mati ini sekalipun nanti kembalinya adalah ke dalam surganya. Itu pandangannya Nabi. Seperti itu caranya Nabi menilai kepada umat manusia. Mas sampai dikatakan oleh Allah Ta'ala, fala'allaka bakhi'un nafsak. Kamu nanti akan hancur wahai Muhammad. Kalau misalkan ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, kalau kamu terus nuruti apa yang dilakukan oleh orang-orang, perlakuannya orang-orang ketika mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman bihadzal hadits, dengan perkataan ini. Apa perkataan itu? Al-Qur'an. Kamu nanti akan hancur kalau terus-terusan mengikuti apa keinginan mereka, kamu masuk ke dalam mereka, memaksakan dirimu untuk bergaul bersama mereka, padahal mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka orang-orang yang tidak percaya dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Asafan, karena kamu terlalu kasihan kepada mereka, karena kamu begitu kasihnya kepada mereka, karena kamu begitu sayangnya dengan mereka, kamu nanti hancur. Dan ini yang harusnya ada di dalam jiwa-jiwa orang-orang yang ikut mendakwahkan agamanya Allah. Saya pengajar Al-Quran, saya harus punya greget. Istilahnya paling tidak sakit hati ketika ada anak, ketika ada orang, ketika ketemu seorang anak, kok ora iso ngaji, iki bocah kok panggah jilid sakmene, kok ora munggah-munggah. Itu harusnya ada greget di dalam diri kita. Ketika kita ngajar yang ini begini dan lain sebagainya, harus ada di dalam jiwa kita pikiran piye carane biar mereka semuanya ini jadi anak-anak yang baik. Gimana caranya biar mereka semuanya ini bersama-sama dengan saya, iso ngaji bareng, iso sholat genah bareng, bisa ngerti ilmunya Allah bersama-sama. Harusnya kita punya greget dengan hal tersebut. Kalau kita belum punya perasaan-perasaan yang semacam itu, berarti kita belum pas untuk dianggap sebagai seseorang yang berjalan di jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ecek-ecek awake dhewe, ecek-ecek kita ini, heleh, sing tak warai, pokoknya sing pinter-pinter tak warai, sing gak pinter sakar karepmu. Sakarep-karepmu, mau kamu pinter, mau kamu enggak, mau kamu mondok, mau kamu enggak, mau kamu polahmu koyo apa, sakarepmu. Maka ini berarti kita belum punya ini rasa yang sama dengan Nabi, belum punya ini greget yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tasliyah. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah Taala untuk menghibur Rasulullah, karena Rasulullah ini sebegitu hancurnya, sebegitu susahnya, sebegitu capeknya beliau untuk membawa orang-orang ini bersama-sama masuk ke dalam surga. Fala'allaka bakhi'un nafsak ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asawa. Padahal orang-orang itu memang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Taala mengatakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dan ketahuilah wahai umat manusia, ini cobaan. Jadi cobaan yang ketiga, yang bisa dibilang merupakan salah satu cobaan terbesar, ya, salah satu musuh kita yang terbesar, salah satu lawan kita yang terbesar, yaitu apa? Tentang perkara dunia. Orang beriman banyak, orang tidak menyekutukan Allah banyak, orang yang beribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala banyak. Tapi yang tidak bisa menolak dengan perkara-perkara dunia itu sedikit sekali. Itu sangat sedikit sekali. Makanya termasuk peringatannya Allah Ta'ala, kamu nanti akan gampang terpeleset, kamu nanti akan gampang diombang-ambingkan, kamu nanti akan sulit untuk melakukan ibadah-ibadah kalau kamu tidak mampu melawan apa yang harusnya kita lawan di dalam ayat tersebut.
Apa itu? Wa inna ja'ana ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah Ta'ala itu ketika menghamparkan bumi, Allah Ta'ala ketika menghamparkan dunia ini, Allah Ta'ala hamparkan beserta keindahan-keindahannya, beserta perhiasan-perhiasannya, beserta segala sesuatu yang bersesuaian dengan syahwat-syahwat kita. Siapa yang tidak senang makan-makan di sini? Tidak enak, ya Banda. Siapa yang tidak senang sama duit? Siapa yang tidak senang sama duit? Jajal, tak tanya. Ada uang 100.000 di sini, dibagikan satu persatu, enek sing ngomong, mau aku dikai duit. Tidak ada. Oke. Jarang ada orang yang nolak sama perkara dunia. Oke. Iming-iming dunia, iming-iming harta, iming-iming uang, rupiah, dolar, emas dan lain sebagainya, itu sesuatu yang paling ampuh untuk menarik manusia, untuk nyari perhatiannya manusia, untuk nyari kumpulannya manusia. Itu paling gampang sekali, ya, paling gampang sekali. Di sini ya, di kampung dalam ini kan banyak sekali rutinan. Ada yang namanya Jumat sore, baca Maulid Habsyi. Maulid Habsyi itu sama Haji Basroni dikasih jatah, ya, dikasih jatah. Anak kecil-kecil yang ikut Maulid Habsyi, ya, anak kecil-kecil yang ikut Maulid Habsyi datang tok aja sampai akhir dapat jatah 10.000. Mereka rela melakukan apapun, mereka rela meninggalkan apapun untuk datang ke situ. Padahal kira-kira di rumah duit 10.000 enak apa enggak? Enak. Punya tabungan 10.000 apa enggak kira-kira mereka? Punya. Tapi magnetnya uang itu saya gitu. Magnetnya uang itu kiai sekalipun mengu. Ya. Ulama sekalipun ngelirik. Semuanya. Istilahnya fitnahnya dunia itu fitnah yang paling besar sekali. Fitnah yang mampu membutakan manusia dari apapun. Makanya dikatakan, pernah apa enggak saya cerita? Di zamannya Nabi Isa, ya, Nabi Isa itu pernah jalan sama seorang sahabatnya beliau. Yo sahabat, yo muridnya. Ya sahabatnya beliau juga muridnya Sayyidina Isa. Dikatakan jalan bareng sama Sayyidina Isa, jalan bersama-sama berdua sama Nabi Allah Isa, bawa bekal 3 rogif. Bawa bekal 3 apa rogif? Dipotek dimakan. Apa? Roti. Nah, jadi bawa bekalnya itu 3 roti. Beliau cuma berdua, ya. Nabi Isa sama muridnya ini tadi. Jalan berdua. Setelah jalan berdua, di tengah jalan capek dimakan, dibuka bekalnya dimakan. Nabi Isa makan 1, sahabatnya makan 1. Nah, makan 1-1, tinggal berapa? Tinggal 1, ya, tinggal 1. Ditinggal sama Nabi Isa untuk minum. Beliau ngambil pergi ke sungai, setelah itu minum dari air sungai tersebut. Tidak lama setelah itu balik, rotinya hilang. Rotinya hilang. Kira-kira yang makan siapa? Ya ini kan, muridnya ini tadi kan yang makan. Ditanya sama Nabi Isa, man akala rogif, siapa yang makan roti ini tadi siapa? Katanya laki-laki tersebut, tidak tahu saya wahai Nabi Isa. Padahal muridnya loh, tahu keramat, tahu mukjizatnya Nabi Isa, yo belajar sama Nabi Isa, yo duduk nyanding sama Nabi Isa, melakukan segala sesuatu. Istilahnya kenal Nabi Isa jobo jeru. Kenal sama Nabi Isa, kalau kita kan cuma dapat ceritanya saja. Nabi Isa begitu dilahirkan, bisa ngomong di depan orang-orang, bisa menghidupkan orang mati, bisa ini itu dan lain. Kita kan cuma dengar ceritanya saja. Ini menyaksikan real di depan matanya. Setelah itu, setelah ditanya, tidak ngaku orang ini tadi, jalan. Akhirnya jalan, diajak jalan. Ayo lanjutkan perjalanan. Jalan sampai di tengah hutan. Ketika nyampe tengah hutan, kelihatan ada bangkainya dobbah. Bangkainya seekor biawak. Nah, biawak itu kan boleh dimakan. Biawak gurun itu boleh dimakan. Biawak besar. Bangkai, akhirnya Nabi Isa mengatakan, wahai biawak, biidznillah. Wahai biawak, berdiri kamu dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si orang ini tadi ngelihat bagaimana tulang belulangnya biawak ini tadi sudah hancur, sudah jadi tulang belulang. Tulang belulang ini naik satu persatu, terangkai satu persatu. Habis itu diselimuti dengan darah, diselimuti daging, diselimuti otot, diselimuti kulit dan lain sebagainya. Setelah itu ditiupkan roh kepadanya, jalan lagi di depan matanya. Setelah itu Nabi Isa nanya, wahai laki-laki,
bihaqi man ra'aka hadhil ayah man akalar raghi. Tak tanya kamu, demi zat yang memperlihatkan kamu mukjizatku, menghidupkan sesuatu yang sudah mati ini, tak tanya sekali lagi, siapa yang makan roti? Siapa yang makan roti? Katanya orang itu tadi mengatakan apa? La adri. Tidak ngerti saya Nabi Isa. Tidak ngerti saya siapa yang makan roti itu, saya tidak ngerti. Katanya Nabi Isa, ya wes, jalan lagi. Jalan lagi sampai ke pinggir sungai. Sampai ke pinggir sungai, setelah nyampe ke pinggir sungai, setelah itu diajak, digandeng sama Nabi Isa jalan di atas air. Nyebrang sungai itu jalan di atas air sampai ke tepian. Setelah nyampe di tepian ditanya lagi, wahai laki-laki, as'aluka billadzi ra'aka hadhil ayah man akalar raghi. Tak tanya lagi, demi zat yang memperlihatkan kamu mukjizatku jalan di atas sungai ini tadi, siapa yang makan roti? Katanya dia apa? La adri. Saya ngomong enggak ngerti saya, wahai Nabi Isa, siapa yang makan roti? Katanya Nabi Isa, ya wis, jalan lagi sampai di bawah lembah, di bawah pegunungan. Nabi Isa ngumpulkan, tahu-tahu beliau itu ngumpulkan pasir, ya, ngumpulkan pasir jadi 3 gundukan pasir, ya. Jadi ada 3 gundukan pasir. Setelah itu Nabi Isa mengatakan kun dzahaban biidznillah. Jadilah semuanya emas dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah jadi emas, Nabi Isa mengatakan 3 bongkahan emas ini tadi, 3 gundukan emas ini tadi, yang 1 punya saya, 1 punya kamu, 1 punyanya orang yang makan roti. Satunya lagi punyanya orang yang makan roti. Apa katanya dia? Ana akalar roti. Aku yang makan roti, wahai Nabi Isa. Baru setelah diiming-imingi emas ini loh, magnetnya uang, ini loh, magnetnya duit, masih 5.000, masih 7.000, masih nominalnya sedikit sekali, orang itu iso nengok, sekaya apapun mereka. Kalau istilahnya kalau wes sing judulnya gratisan, yang judulnya uang ini, itu mesti sangat menarik sekali. Itu paling gampangnya. Kalau kita ini pengen ini majelis ini ruame pengen tak bagi-bagikan. Sing teko ngaji Rebo, 50.000. Hujan bledek datang. Hujan bledek datang semuanya ini, yang di kampung, yang di luar kampung. Ini paling gampangnya uang. Uang. Makanya fitnahnya besar sekali. Setelah itu Nabi Isa mengatakan, sudah, berarti ini tidak ada harapan. Hadza firaqu bainana. Kita harus berpisah sekarang juga. Kamu tidak bisa jadi muridku. Kamu yang ada pada diriku tidak bisa masuk ke dalam dirimu. Kamu dapat ilmu berguru sama siapapun, siapapun yang kamu ikuti, punya ulama setinggi apapun makomnya, sekeramat apapun, lek modelmu koyok ngene ya. Kalau cinta dunia itu masih bercokol di dalam dirimu, tidak ada faedahnya apa-apa. Tidak bisa ngambil manfaat apapun. Ini gurunya Nabi Isa. Lek sing gurune Ustadzah Aminah onak. Nggak bakalan nyambung. Saya kalau ini sudah bercokol di dalam hatimu, nggak ada manfaatnya sama sekali. Siapapun gurumu, siapapun orang yang kalian jadikan guru, akhirnya pisah. Nabi Isa jalan, akhirnya laki-laki tersebut ditinggal sendirian bersama 3 bongkah emas. Akhirnya apa? Bingung. Iki piye carane nggowo, ya kan? Ini gimana caranya saya bawa 3 bongkahan emas? Kalau saya pulang, saya pergi tak tinggal, hilang ini, ya kan? Kalau saya pergi tak tinggal ke rumah ngambil pickup atau ngambil kendaraan dan ini hilang ini mesti. Nah, saya mau pulang nggak bisa, berdiri di sini terus aku piye, ya? Aku gimana? Nggak lama setelah itu lewat 2 orang. Lewat ada 2 orang lewati laki-laki tersebut, melihat ada orang bersama 3 gundukan emas. Otomatis lewat nanya, loh kamu ngapain di sini? Akhirnya terjadi transaksi, terjadi obrolan, terjadi tarik-menarik omongan dan lain sebagainya, sampai akhirnya terjadi keputusan, ya sudah, kita bagi 3 ini bongkahan emas. 1 saya, 1 kamu, 1-nya kamu. Jadi 3 bongkah dibagi 3 orang. Nah, sekarang kita pikirkan gimana caranya bawa. Gimana caranya biar emas ini kita bawa pulang. Ya wes, kalau gitu gini aja. Nanti salah satu di antara kita pulang ngambil kendaraan, terus nanti bolak-balik, kita yang jagain, yang satu ngambil kendaraan bolak-balik seperti itu. Tapi sekarang masalahnya kita semuanya lapar. Kita bertiga ini lapar. Wes salah satu pergi ke kota beli makanan.
beli makanan dulu biar kita ndak kelaparan. Akhirnya pergi. Yang salah satu pergi ke kota beli makanan. Yang pergi beli makanan ini di dalam pikirannya, ngapain 3 bongkahan emas harus tak bagi 3. Kalau bisa tak miliki sendiri kan enak, ya kan? 3 bongkah, saya 3 miliar, harusnya saya dapat 3 miliar kok cuma dapat 1 miliar. Akhirnya dia punya pikiran, aku tak makan dulu aja. Setelah aku makan, nanti aku beli makanan, tak masukin racun. Tak masukin racun ke dalam makanan tersebut. Beli, setelah makan, beli makanan 2, untuk yang ada di atas itu diisi racun. Yang di atas ya, yang di atas yang lagi jaga emas, ngapain kita bagi 3? Kalau bisa kita bagi 2 kan lumayan. Lek 3 miliar, 1 miliar setengah, 1 miliar setengah. Nah, 1,5 kita nanti. Kita berdua bisa, yang satu balik, yang satu jagain cukup. Akhirnya yang 2 orang ini sepakat, nanti kalau yang satu ini yang beli makanan ini datang, kita bunuh aja. Kita bunuh aja. Akhirnya wes, ya, datang yang bawa makanan ini tadi, dibunuh, sama 2 orang ini tadi dibunuh. Setelah dibunuh, mereka lapar makan. Nah, mereka lapar makan, akhirnya apa? Mati kabeh. Mati tiga-tiganya, nah, tiga-tiganya mati. Jadi 3 manusia tergeletak di samping 3 bongkahan emas, ndak iso nyapo-nyapo. Ini loh, hidupnya orang-orang yang melulu mikirin dunia, melulu ngumpulin dunia, bingung tok piye carane nggowo, piye carane golek, piye carane ngentekne ini itu dan lain sebagainya, belum sempat menikmati, mati duluan. Berapa banyak orang kaya raya, hartanya miliaran, ya, capek dia kerja, urung sempet haji, urung sempet menikmati, mati dhisik. Ya kalau punya anak-anak solih solihah, ya kalau punya anak-anak yang ngerteni, bapakku urung sempet haji, tak haji nih, tak badal nih haji, tak yasinkan, tak tahlilkan, tak sedekahkan untuk dirinya dan lain sebagainya. Ya kalau punya anak yang kayak gitu, lek enggak. Kalau enggak, dipakai foya-foya, dipakai maksiat ini, itu, dan lain sebagainya, dia yang nyari, dan dia yang menanggung dosanya, dan enggak mendapatkan manfaat apa-apa. Akhirnya datang Nabi Isa, ya. Nabi Isa datang, ngeliati 3 orang, ada 3 mayat, di samping 3 bongkahan emas. Katanya Nabi Isa, ini kalau saya biarkan terus jadi emas, ini di sampingnya akan terus bertumpukan mayat-mayat, ndak ada habisnya, ya, ndak ada habisnya, lebih baik tak kembalikan jadi turab. Akhirnya beliau mengatakan, kun turaban, emas dadiyo lemah neh, wahai emas jadilah kamu batu kembali. Setelah itu Nabi Isa mengatakan, hakadad dunya fahdharu, kayak gini loh, mengerikannya dunia. Seperti ini loh, sesatnya dunia. Seperti ini loh, seseorang kalau sudah masuk di dalam dirinya cinta sama dunia, dia mampu melakukan apapun, ndak pandang bulu, bisa ndak punya rasa takut, ndak punya rasa malu, dan dia bisa melepaskan apapun yang ada pada dirinya, sing penting entuk duit. Yang penting dapat yang namanya duit. Allah Ta'ala mengatakan di dalam ayat ini, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Memang kami jadikan semua yang ada di atas muka bumi ini sebagai satu perhiasan. Perhiasan. Umur itu perhiasan, ya. Kecantikan itu perhiasan. Pakaian itu perhiasan. Rumah itu perhiasan. Emas, perak, dan lain sebagainya. Bahkan pohon-pohon, gunung-gunung, sungai-sungai, laut-laut, pantai-pantai, dan lain sebagainya, semuanya adalah sebuah perhiasan. Semuanya perhiasan. Makanya kenapa kok kita seneng dijak tamasya? Ada yang enggak seneng tamasya? Asa aku neng omah ae lah. Aku enggak mau lah orang pergi jalan-jalan, misalkan ada tur, ayo bareng-bareng ke Jatim Park. Aku perayaan lah. Kecuali kalau enggak punya uang, ya. Kecuali kalau enggak punya urunannya berapa, misalkan enggak mampu bayarnya, baru alasannya lain. Tapi kalau misalkan dijak gratis, enek sing nolak, enggak ada saya kira. Ndak akan ada ndak akan ada yang nolak. Wis aku neng omah ae, saya yang jaga rumah, saya tak bersih-bersih rumah, ini bersih-bersih pondok, ini pahalanya lebih besar ketimbang saya jalan-jalan, ketimbang lafaz subhanallah, masya Allah yang saya panjatkan di tempat-tempat wisata itu tadi, masih lebih besaran pahalanya saya ngeresi ini loh, ngeresi pondok pesantren. Ndak ada.
Tak jamin tidak ada. Wa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah menjadikan semua yang ada di atas muka bumi ini zinah, perhiasan. Laha, untuk bumi itu sendiri. Untuk apa dijadikan perhiasan sama Allah Ta'ala? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Agar kami tahu persis siapa di antara mereka yang paling baik di dalam amalnya, yang paling indah di dalam memperlakukan dunia, yang paling zuhud sama dunia, yang paling anti sama dunia, yang dunia itu tidak membuat hatinya rusak karenanya, yang dunia itu tidak membuat niat-niatnya rusak, tidak membuat pikiran-pikirannya rusak, tidak membuat ibadah-ibadahnya rusak, tidak membuat omongan-omongannya rusak, tidak membuat langkah-langkahnya rusak, tidak sama sekali. Dunia tidak ada efek untuk hati orang-orang yang semacam ini. Jadi di dalam ayat ini, dalam satu ayat ini Allah Ta'ala nerangkan tentang dua zina, tentang dua perhiasan. Ada yang namanya perhiasan hissiyah, perhiasan yang mampu dirasakan, perhiasan yang mampu dilihat, mampu dicium, mampu dipegang, mampu didengar. Ini semuanya adalah perhiasan. Ada yang namanya zina hissiyah, ada yang namanya zina maknawiyah. Ada orang yang merasakan perhiasan yang cuman mampu dipegang saja, yang mampu dirasakan saja. Ada orang-orang yang mampu merasakan dikasih perhiasan sama Allah, yang jadi perhiasan mereka adalah perhiasan-perhiasan maknawiyah. Apa itu perhiasan maknawiyah? Kenikmatan di dalam sholat, ketakutan kepada Allah Ta'ala, ketakwaan kepada Allah Ta'ala, derayan air mata karena rindu kepada Allah Ta'ala, lantunan zikir-zikir, lantunan bacaan Al-Quran, kesabaran di dalam melakukan kebaikan. Ini perhiasan maknawiyah. Ini perhiasan maknawiyah namanya. Jadi ada dua perhiasan. Ada orang-orang yang memilih, dan kebanyakan manusia lebih memilih untuk menghiasi dirinya dengan perhiasan-perhiasan hissiyah, dengan perhiasan yang tampak. Yang dipikiri pakaian yang saya pakai, yang dipikiri tas yang saya pakai, yang dipikiri saya nanti mau kemana ya, saya punya uang ini tak habiskan untuk apa ya, saya punya umur ini tak isi dengan apa ya, tak isi dengan main-main, tak isi dengan mendengarkan musik, tak isi dengan perkara-perkara yang hissiyah. Enak apa enggak? Dengerin musik itu enak apa enggak? Enak. Nonton sinetron itu enak apa enggak? Enak, ya kan? Jalan-jalan ngopi-ngopi enak apa enggak? Enak. Wisata kuliner enak. Ini semuanya apa? Zina. Semuanya adalah perhiasan hissiyah. Kalau kita terus-terusan istilahnya sebagian besar waktu kita fokuskan untuk menikmati kenikmatan hissiyah, akan tertinggal bagi kita sebagian besar kenikmatan maknawiyah atau perhiasan maknawiyah. Jadi ada orang yang dominan ada yang dominan hissiyahnya, ada yang dominan sebagian besar waktunya dipakai untuk kesenangan dunia. Jadi yang dipikirkan jabatan, yang dipikir pandangan orang, yang dipikir pakaian, mobil, baju, rumah, apa dan lain sebagainya. Sebagian besar orang memilih untuk yang menghiasi mereka adalah perhiasan hissiyah. Tapi sebagian orang, dan masih akan terus diadakan oleh Allah Ta'ala, maksudnya akan tetap eksis orang-orang yang lebih memilih untuk berhiaskan dengan perhiasan maknawiyah, yang memilih kenikmatan bangun malam, yang memilih kenikmatan bacaan Al-Quran, yang memilih untuk nikmat di dalam duduk di tempat-tempat yang semacam ini, yang memilih untuk nikmat di dalam pakai pakaian yang tertutup. Panas apa enggak pakai jilbab? Panas. Kalau kita pengen nuruti hawa nafsu kita, saya punya rambut ini indah, saya punya kulit ini putih, saya punya badan ini bagus, pengennya diapain? Tak pamerkan, iya benda. Saya punya wajah ini indah, saya pengennya semua orang tahu wajah saya pengennya semua orang tahu kulit saya pengennya semua orang tahu rambut saya. Tapi banyak orang, sebagian masih ada, akan tetap ada, diadakan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang lebih memilih untuk bersabar dengan tidak mencicipi kenikmatan hissiyah demi mencicipi kenikmatan maknawiyah.
Jadi kenikmatan hisiah dia tinggalkan agar dia menikmati yang perasaan-perasaan yang keindahan-keindahan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam satu ayat ini Allah taala menerangkan tentang dua pihak. Inna ja'ana ma'alal ardi zinatan laha. Kami jadikan di dunia ini semuanya perhiasan bagi umat manusia, linabluwahum, untuk nyari tahu ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Kamu tak kasih harta. Siapa yang paling baik di dalam mempergunakan harta tersebut? Kamu tak kasih jabatan. Siapa yang paling baik di dalam menggunakan jabatan tersebut? Kamu tak kasih anggota tubuh. Siapa yang paling baik di dalam mempergunakan anggota tubuh tersebut? Ini. Wa inna ja'ana ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Dan ketahuilah wahai umat manusia, perhiasan yang aku hamparkan di alam semesta ini, perhiasan yang ada di seluruh di atas muka bumi ini, nanti semuanya ada waktu kadaluarsanya. Semuanya akan berakhir. Semuanya akan ada waktunya untuk hilang. Kita sama langit, panjangan usianya siapa? Langit. Kita sama gunung, panjangan usianya siapa? Gunung. Kita sama laut, panjangan usianya siapa? Bahkan sama pohon di depan itu loh, setuwean pohon itu dari saya. Nah, dari kita semua mungkin dia sudah ada sebelum kita ada. Jadi istilahnya wahai umat manusia, ketahuilah dunia yang begitu gemerlap, dunia yang begitu mempesona, dunia yang penuh dengan perhiasan. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Nanti ada waktunya di mana dunia ini akan aku hancurkan, akan aku hempaskan, akan aku hilangkan dengan semua perhiasan yang ada di atasnya. Makanya Sayyidah Rabi'atul Adawiyah mengatakan wa kullu ma'alat turabi turabun. Ketahuilah wahai orang-orang, semua yang ada di atas tanah ini nanti akan jadi tanah. Semua yang ada di atas muka bumi ini nanti akan dimasukkan ke dalam bumi kembali. Enek kadaluarsane kabeh. Secantik apapun manusia, ada orang cantik ndak mati-mati, ndak enek. Ratu siapa? Cleopatra yang terkenal cantik yo mati yo kan. Manusia, perempuan tercantik di atas muka bumi ini, Sayyidah Maryam, meninggal juga. Rasulullah SAW yang paling ganteng meninggal juga. Nabi Yusuf meninggal juga. Orang terkaya, mau orang kafir, mau orang mukmin, mati kabeh. Nabi Allah Sulaiman yang pernah menguasai 2/3 bumi. Beliau kuasai dunia. Jadi yang di atas, maksudnya yang di atas bumi dan yang ada di dalamnya, ada di bawah kekuasaannya beliau. Nabi Sulaiman meninggal apa Anda? Meninggal juga. Sak kere-kerene manusia, ndak punya manusia siapa? Nabi Allah Isa. Nabi Isa itu ndak pernah punya rumah. Nabi Isa itu ndak pernah punya harta. Nabi Isa itu bahkan dikatakan beliau itu hampir sebagian waktunya itu makanan yang beliau makanan itu daun-daunan. Daun-daunan yang beliau makan saking ndak punyanya harta. Meninggal apa Anda? Nanti ada waktu. Sekarang masih hidup ya kan? Nabi Isa sekarang masih hidup, tapi nanti ada waktunya juga beliau untuk meninggal dunia. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Kalau kamu yang kamu pikirkan mayoritas adalah kehidupan-kehidupan pesona-pesona dunia yang kamu cari, kamu habiskan waktumu untuk perkara-perkara yang semacam itu, kamu akan masuk ke dalam turab, kamu akan masuk ke dalam tanah dan tidak bisa bawa apa-apa, tidak punya perhiasan kamu. Tidak, perhiasan itu semuanya akan kamu tinggal dan kamu masuk tidak bawa perhiasan apa-apa. Makanya sekarang ketika kita masih dikasih kesempatan hidup, ayo menghiasi diri kita. Dihiasi lisannya dengan zikir-zikir, dihiasi telinganya dengan pendengaran yang indah, dihiasi kaki dengan langkah-langkah yang indah ke tempat-tempat yang membawa kita menuju ke dalam keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Dan kami akan menjadikan apa yang ada di atas muka bumi ini sa'idan, fattatan. Fattat itu hancur semuanya.
hancur semuanya. Jadi yang ada di atas muka bumi ini nanti akan ada waktunya untuk dihancurkan. Bahkan dikatakan gunung-gunung yang sebegitu kokohnya, kalau kita lihat yang ada di alam semesta ini, yang ada di atas muka bumi ini, yang nancep di atas muka bumi ini bisa dibilang yang paling kuat, yang paling kokoh adalah gunung. Tapi nanti ada waktunya gunung itu dicongkel sama Allah Ta'ala, setelah itu ditumbuk, ya, ditumbuk, dimasukkan ke dalam tanah sehingga rata menjadi satu dengan tanah. Opo eneh awake dhewe. Kita ini ndak usah diselentik ya, ndak usah diselentik, diapakan mati-mati karepe dhewe, ya kan? Ndak usah dihancurkan sama Allah Taala, itu kita sudah hancur sendiri. Ini gunung yang sebegitu kokohnya saja nanti bakalan hancur, apalagi kita. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan nanti semuanya akan hancur. Tapi ada jiwa-jiwa yang memilih untuk berhiaskan dengan perhiasan-perhiasan maknawiyah, diabadikan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? 5 golongan. Yang pertama al-anbiya, para rasul, para nabi, ini meskipun sudah wafat, meskipun sudah masuk ke dalam tanah, meskipun sudah meninggal dunia, jiwanya, sak jasadnya tidak akan dimakan sama tanah, tidak akan dihancurkan. Meskipun semua yang ada di alam semesta ini hancur, nabi, rasul tidak akan hancur. Yang kedua apa? Syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang berperang di jalannya Allah Ta'ala dan meninggal dalam keadaan syahid, tidak dihancurkan jasadnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikatakan syuhada Uhud, orang-orang para sahabatnya Nabi yang meninggal ketika perang Uhud, di zamannya Sayyidina Anas bin Malik, salah satu sahabatnya Nabi yang paling panjang umur itu Sayyidina Anas, umurnya lebih dari 100 tahun. Beliau dikatakan sahabat kedua terakhir yang meninggal dunia. Jadi setelah Sayyidina Anas bin Malik wafat, cuma tinggal satu orang sahabat, entek habis itu masanya sahabat, habis semuanya para sahabat. Di zamannya Sayyidina Anas bin Malik, beliau mendapati masa di mana pekuburan Uhud, orang-orang yang dikuburkan di pemakaman Uhud itu kena banjir. Jadi kena banjir bandang sehingga mayat-mayatnya itu keluar lagi. Jadi mayat-mayatnya yang ada di Uhud itu keluar lagi. Hampir 100 tahun ya. Hampir 100 tahun mereka dikubur, dikatakan, dan mereka melihat ini orang-orang yang meninggal di perang Uhud itu ada sebagian di antara mereka yang ketika timbul salaman satu sama lain. Enek sing salam-salaman, enek sing paluk-palukan ya. Ada yang salam-salaman, ada yang paluk-palukan. Ada yang senyum, ada yang senyum. Mereka dilihat ketika diperhatikan, ternyata kukunya tambah panjang, rambutnya tambah panjang, kayak wong urip benda, kayak orang hidup, Bahkan di antara mereka ada yang dikatakan ketika wafat, ketika dikubur itu ya, tangannya itu megang lukanya. Jadi misalkan mereka luka di sini ya, luka di sini keluar darah. Jadi tangannya ini dikubur dalam keadaan tangannya ini megang lukanya. Ketika tangannya mau dibenerin untuk sedekap gini, ya, untuk diganti kayak gini, ini darahnya ngucur. Jadi akhirnya ketika darahnya ngucur, dibalik neneh tangannya ini. Nah, dikuburkan lagi seperti itu. Ada mayat-mayat yang dikubur ribuan tahun, tapi mereka tidak hancur sama sekali. Sedangkan sebagian besar mayat ketika sudah kena air, begitu dimandikan, tidak pakai sehari, 2 hari, 1 jam, 2 jam, sudah bau. 1 jam, 2 jam, sudah keluar aroma-aroma busuk. Sudah keluar aroma-aroma yang tidak enak. Kenapa kok bisa seperti itu? Ini yang berhiaskan dengan perhiasan maknawiyah, ini yang berhiaskan dengan perhiasan hissiyah. Nah, jadi ini bedanya para syuhada. Setelah itu siapa? Yang ketiga al-ulama ul-amilun. Ulama, orang-orang alim yang mengamalkan dengan ilmunya. Mereka orang alim, bekerja keras untuk belajar, bekerja keras untuk mengerti syariatnya Allah, bekerja keras untuk mengerti makna-makna firman-firmannya Allah, bekerja keras untuk nyari tahu tentang Rasulullah SAW dan semua yang dibawa oleh Nabi. Kerja keras mereka. Tidak mungkin ulama itu jadi ulama kalau leha-leha. Tidak mungkin jadi ulama kalau males-malesan. Tidak mungkin jadi ulama kalau sebagian waktunya dipakai untuk tidur. Tidak mungkin. Al-ilmu bitta'allum. Orang berilmu itu mesti dengan belajar. Ulama. Setelah mereka jadi orang alim, apa yang dilakukan? Al-amiluna bi ilmihim.
mengamalkan dengan ilmunya. Tidak cuman di lisan saja, tidak cuman bisa ngomong doang, tidak cuman bisa bilang aja, tapi mereka mengamalkan dengan ilmunya. Al ulama ul amilun. Sayyidina Habib Muhammad bin Alawi Al Maliki ya, yang ada di Mekah sana, gurunya Abi Ihya, gurunya Habib Zain Baharun, gurunya ulama-ulama banyak sekali yang menjadi murid-muridnya beliau. Dikatakan ketika beliau wafat bulan Ramadan. Beliau wafat di bulan Ramadan di hari Jumat terakhir dari bulan Ramadan. Dah nih sing nyolati berapa banyak di Masjidil Haram. Disolatinya di Masjidil Haram. Bahkan dikatakan ketika beliau itu mau dimakamkan, ketika beliau mau disolati, yang mau nyolati ini, yang jadi imam sholat ini orang yang tidak sefaham sama beliau. Misalnya yang anti maulid, anti tahlil dan lain sebagainya. Ketika mau baca surat, padahal hafid, padahal imamnya masjid ya, hafid ini biasa jadi imam, tahu-tahu lisannya kelu, tidak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya mundur, dipilih salah satu muridnya untuk ngimami sholat jenazahnya Abuya Maliki. Nah, jadi untuk nyolati jenazah, setelah dikuburkan di Mekah itu tidak sama kayak di kita. Di kita kan kalau sudah jadi kuburan ya wes selamanya jadi kuburannya orang itu. Kalau di sana enggak. Setelah setahun biasanya dibongkar. Kalau misalkan sudah habis, maksudnya wes menyatu dengan tanah, dimasuki jenazah baru. Nanti habis lagi dimasuki. Jadi satu kuburan itu bisa banyak nisannya. Nah, setelah itu dikatakan setahun kemudian makamnya beliau dibongkar utuh jenazahnya. Nggak kayak istilahnya kayak enggak terjadi apa-apa. Bahkan dikatakan kafannya kayak seanyar. Akhirnya ditutup kembali. Tahun kedua, setahun kemudian dibongkar lagi, seutuh. Tahun ketiga dibongkar lagi, masih utuh. Akhirnya apa? Dipermanenkan. Nah, kalau kita ke Maklah, kalau jenengan ke Maklah ataupun ke Baqi, kok ada kuburan-kuburan yang permanen, kuburan-kuburan yang tidak dimasuki kuburan lagi, berarti itu kuburannya orang-orang yang setahun, 2 tahun, 3 tahun dibongkar, jenazahnya masih utuh, akhirnya dipermanenkan. Akhirnya beliau, Abuya Maliki, sama abahnya beliau, itu termasuk kuburan-kuburan yang dipatenkan, tidak akan dimasuki jenazah baru lagi. Jadi ulama ul amilun, orang alim yang mengamalkan dengan ilmunya. Yang keempat siapa? Yang keempat hufadul Quran, para penghafal Al-Quran, ghairul ghalina 'alaiha, yang tidak memahalkan Al-Qur'annya. Jadi yang dimaksud di sini para penghafal Al-Quran yang tidak bisa dibeli, para penghafal Al-Quran yang tidak tergiur dengan bayaran, penghafal Al-Quran yang tulus mengajari orang-orang, mencetak generasi penghafal baru tanpa mengharapkan sedikit pun dari imbalan murid-muridnya. Kalau misalkan diterima sebagai hadiah, tapi bukan itu yang dituju. Bukan terus dibedakan sing bayar karo aku akeh tak perhatikan. Yang ndak bayar, yang bayarnya nyedet iki ndak taanu. Bukan yang seperti ghairul ghalina 'alaiha, yang tidak memahal-mahalkan. Maksudnya tidak mencari, bukan dijadikan mata pencaharian, bukan dijadikan untuk nyari kehidupan, nyari bekal di dunia, enggak. Tapi yang dicari adalah pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghairul ghalina fihi walal jafin. Dan dikatakan juga para penghafal Al-Qur'an yang tidak nyuekin Al-Qur'an. Yang tidak nyuekin Al-Quran. Nyuekin Al-Quran itu ya ditinggal Al-Quran ya. Maksudnya tidak murojaah lagi. Yang sudah dihafal tidak diopeni hafalannya dan lain sebagainya, ini ghairul jafina. Jadi itu yang keempat. Makanya penghafal Al-Quran ini selamanya hidup bersama Al-Quran. Bukan saiki aku ngapalne baru nggak usah dimurojaah lagi, tidak bisa. Yang kelima siapa? Yang kelima adalah al-muhtasibina bil adani sab'a sanawat. Orang-orang yang adzan selama 7 tahun berturut-turut tidak mengharapkan upah sama sekali. Jadi mereka dengan sukarela melakukan adzan, dengan sukarela menjaga untuk mengumandangkan adzan selama 7 tahun berturut-turut. Ini orang-orang yang tidak akan dimakan waktu, ini orang-orang yang tidak akan dimakan sama tanah. Ini orang-orang yang jiwanya dan juga jasadnya
dilindungi oleh Allah Ta'ala dari rusaknya alam semesta. Dari rusaknya alam semesta. Kiamat tidak berefek bagi mereka. Terjadinya kiamat bahkan tidak berefek sama sekali bagi mereka. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Nah, setelah ayat itu baru kita mulai masuk di dalam salah satu kisahnya 7 orang fityah, 7 orang pemuda yang menyelamatkan agama mereka dari kerusakan sehingga mereka ditidurkan oleh Allah Ta'ala di dalam sebuah gua selama 309 tahun. Selama 309 tahun mereka tidur di dalam gua tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pertemuan yang